الحمد لله الملك الديان الكريم المنان الرحيم الرحمن أحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم على الدوام وأشكره على الخير والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الليل والزمان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sungguh-sungguh meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek dan segi kehidupan. Karena dengan cara takwa demikian berarti kita mencintai Nabi, dan dengan begitu berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh kesadaran akan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang sebaik-baiknya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang diberikan kita, sehingga jasad dan ruh hingga detik ini masih ditakdirkan mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Salah satu wujud dari takwa kita kepada Allah adalah dengan senantiasa menjaga lisan, baik berupa perkataan yang diucapkan secara langsung maupun berupa tulisan. Lisan merupakan salah satu dari anggota tubuh yang paling penting untuk dijaga, karena lisan ini bisa menjadi ladang pahala jika digunakan untuk kebaikan, berzikir, dan mengucapkan perkataan yang baik. Ucapan yang baik secara langsung maupun tulisan pasti menuai hal yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepadanya lah akan naik perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Hadirin rahimakumullah, di samping lisan ini bisa menjadi ladang kebaikan, lisan juga bisa menjadi gudang dosa dan mendatangkan berbagai keburukan jika digunakan dalam keburukan. Salah satu contohnya digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba, sehingga dengan ucapannya atau tulisannya dapat menyebabkan permusuhan antara sesama. Begitu juga apabila lisan ini dipakai untuk mengucapkan kata kotor, hal itu tidak hanya akan menimpa dirinya, melainkan juga akan mendapat balasan di akhirat. Dalam sebuah hadis dikatakan, yang artinya, adakah yang menjadikan orang menyungkurkan wajahnya dalam neraka selain disebabkan oleh ucapan yang keluar dari lisan mereka? Nabi bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya ada seseorang hamba berucap perkataan yang mengundang ridha Allah, ia tidak memedulikannya, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena ucapan-ucapan baik yang diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seseorang hamba
berucap perkataan yang mengundang kemarahan Allah, ia tidak mempedulikannya, niscaya Allah Ta'ala akan menyemburkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Senada dengan hal itu, sabda Rasulullah SAW yang lain, "Thaqilan ummuk wa hal yakubun nas fi nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Yang artinya, alangkah sedihnya ibumu wahai Mu'adz, bukankah manusia dilemparkan ke dalam neraka dengan keadaan tersungkur mukanya, tidak lain karena hasil buah lisannya sendiri. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dua hadis tersebut sungguh merangsang perasaan kita untuk mementingkan lisan dan hati. Bagaimana supaya lisan kita ini mengucapkan kalimat yang mengandung manfaat? Sebagai manusia sudah pasti kita melakukan dosa atas lisan kita, baik mengatakan hal yang kotor, mengejek, menghina, bahkan memfitnah dan memaki. Dan kita pun tahu bahwa syariat Islam memberikan butir-butir pesan untuk kita menjauhi hal tersebut. Akan tetapi pun kita terkadang di saat tertentu masih terjerumus terhadap hal demikian. Itulah yang kemudian para hadirin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah engkau berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar 53. Imam Ghazali mengatakan, semua yang tampak baik secara zahir belum tentu baik secara batin, dan Allah Maha menutupi keburukan-keburukan serta aib-aib manusia terkait itu. Demikianlah makna Allah Al-Ghaffar, yang dengannya kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengucapkan istighfar karena banyaknya aib yang Allah sembunyikan dari diri kita. Tak berhenti sampai di situ, Allah pun menegaskan dengan Ghafur dan Rahim, yang memiliki makna Allah bukan saja Maha menutup aib-aib, keburukan, cacat dan dosa manusia, melainkan juga memberi ampunan kepada kita semua. Allah selalu memberikan ampunan, sepekat dengan tuntunan dan kasih sayang agar manusia mengetahui kemana harus kembali ketika ia mengulang kekhilafan kesalahan yang sama lagi. Allah Huwal Ghafurur Rahim, Dialah yang Maha mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kali lisan kita berbuat dosa, kita pernah memohon ampun dan beristighfar pada Allah? Atau sudah sholat 2 rakaat, sholat taubat bersimpuh kepadanya? Marilah kita renungkan bersama-sama dan kita terapkan pesan Allah surah Az-Zumar tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat perumpamaan antara lisan yang baik dan buruk di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24-27 yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik serta pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Perumpamaan pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Allah, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti diumpamakan pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala
meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Setidaknya di dalam bulan Sya'ban ini, yang beberapa hari lagi kita akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zamanul barakah, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Tentu kita berupaya untuk menjaga lisan kita masing-masing, untuk menjaga hati kita masing-masing demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan umur yang panjang Allah berikan kepada kita ini, kita mampu mensyukuri. Dan di dalam bulan Sya'ban ini kita dapat merenungkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama, dan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dijumpakan dengan bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah akan kita jumpai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, demikian khutbah singkat ini. Penuh harap akan ada kemanfaatan untuk kita, khususnya pada diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita selalu beristighfar sebagai bukti bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini tidak akan abadi. Maka mari bersemangat membangun amal hasanah, amal kebaikan, agar Allah memberikan kemegahan kelak di akhirat dengan istiqomah menjalankan takwa setulus hati. Dan semoga kita semua diberikan husnul khotimah, kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fina wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.